Halo semua, semoga dalam keadaan baik. Selamat datang kembali di channel Pojok Tikungan. Pada tayangan kali ini, saya akan bercerita tentang pasar malam berhantu. Tanpa basa-basi lagi, saya langsung mulai ceritanya. Di pinggir pantai yang sunyi, terdapat sebuah pasar malam yang konon telah berdiri selama puluhan tahun. Pasar itu buka setiap hari saat matahari tenggelam dan semakin ramai menjelang tengah malam. Namun, yang paling istimewa adalah malam bulan purnama. Saat itu, pasar berubah menjadi lautan manusia dan sesuatu yang lebih dari manusia. Ada mitos yang beredar di kalangan pedagang bahwa berjualan di malam bulan purnama bisa membawa keberuntungan dan kekayaan yang melimpah. Tapi keberuntungan itu datang dengan harga yang tidak murah. Dahulu, di masa kolonial, kawasan pantai itu hanyalah tempat biasa. Hanya beberapa nelayan yang berjualan ikan hasil tangkapan. Namun, suatu hari seorang pria misterius bernama Kirengga datang ke daerah itu dan mulai membuka lapak dagangannya. Tak ada yang tahu dari mana ia berasal, tetapi dagangannya selalu laris dan uangnya tak pernah habis. Orang-orang mulai mengikuti jejaknya, mendirikan warung, membuka kios-kios kecil, dan akhirnya terbentuklah pasar malam yang ramai. Tapi tidak ada yang tahu bahwa Kirengga adalah dukun sakti yang melakukan perjanjian dengan makhluk gaib. Ia mengundang makhluk dari dunia lain untuk ikut berdagang di pasar itu. Sebagai gantinya, ia harus menyerahkan tumbal manusia setiap bulan purnama. Awalnya, yang menjadi korban adalah para pendatang baru yang tidak curiga, lalu mulai merembet ke penduduk sekitar. Namun, kekayaan yang mengalir begitu deras membuat banyak orang menutup mata terhadap keanehan itu. Seorang pedagang tua bernama Pak Dirman sering menceritakan kisah ini kepada para pendatang baru. Uang yang kau terima saat malam bulan purnama, jangan kau hitung sebelum fajar. Jangan kau simpan sembarangan. Bisa jadi itu bukan uang manusia, katanya dengan suara bergetar. Konon, di malam bulan purnama, bukan hanya manusia yang berdatangan ke pasar itu. Para jin juga datang untuk berbelanja, menyamar sebagai manusia dengan membawa uang mereka sendiri. Uang jin tampak seperti uang biasa, tetapi esok paginya uang itu bisa berubah menjadi dedaunan kering, pasir, atau bahkan tengkorak kecil. Namun, ada juga yang mempercayai bahwa uang jin bisa digunakan sebagai jimat keberuntungan. Para pedagang yang tergiur menyimpannya dalam peti atau menyelipkannya di antara uang hasil dagang. Awalnya, dagangan mereka laris manis. Namun, seiring waktu, hidup mereka mulai berubah. Beberapa jatuh sakit tanpa sebab. Keluarga mereka mengalami kecelakaan misterius. Bahkan ada yang menghilang tanpa jejak. Lama-kelamaan, rahasia kelam pasar itu mulai terkuak. Setiap pedagang yang menerima uang jin sebagai jimat, tanpa sadar telah melakukan perjanjian. Jin-jin itu tidak memberi kekayaan secara cuma-cuma. Mereka menuntut sesuatu sebagai gantinya berupa tumbal nyawa. Tak jarang, seorang pedagang atau keluarganya meninggal dengan cara yang mengenaskan, seperti tenggelam di laut, tersambar petir, atau ditemukan membusuk di rumah mereka sendiri. Salah satu kisah yang paling menyeramkan adalah tentang seorang pedagang sate bernama Karim. Ia dikenal sebagai pria sederhana yang baru mulai berdagang di pasar malam itu. Suatu malam bulan purnama, dagangannya ludes dalam sekejap. Ia pulang dengan uang yang banyak, tetapi keesokan paginya, uang itu berubah menjadi gumpalan rambut dan tulang belulang. Sejak hari itu, Karim sering dihantui oleh sosok-sosok tak kasat mata di warungnya. Hingga suatu malam, tubuhnya ditemukan di pantai, wajahnya membiru dengan mata melotot ketakutan.
Tidak ada tanda-tanda kekerasan, tetapi ekspresinya seakan menunjukkan bahwa ia telah melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan manusia. Semakin banyak kejadian aneh yang terjadi, semakin sedikit orang yang berani berjualan di malam bulan purnama. Banyak pedagang memilih pergi, meninggalkan lapak-lapak kosong yang semakin lama dipenuhi karat dan lumut. Mitos uang jin yang membawa kekayaan berubah menjadi kisah mengerikan yang menghantui siapapun yang mendengar. Namun, masih ada segelintir orang yang percaya bahwa mereka bisa mengakali perjanjian itu. Mereka mulai melakukan ritual dan sesajen untuk menghindari kutukan. Mereka membakar kemenyan, menanam kepala ayam di bawah lapak dagangan, bahkan ada yang mencari dukun sakti untuk membantu mereka tetap kaya tanpa harus kehilangan nyawa. Tapi sia-sia. Pasar itu telah terikat dengan dunia gaib, dan siapapun yang berusaha melawan perjanjian hanya akan berakhir lebih tragis. Suatu malam, bulan purnama bersinar lebih terang dari biasanya. Beberapa pedagang yang masih bertahan di pasar itu merasakan hawa yang lebih dingin dari biasanya. Angin laut yang biasanya menenangkan terasa lebih menusuk tulang, seolah membawa bisikan-bisikan tak kasat mata. Seorang pemuda bernama Rizal, yang baru saja memulai usahanya menjual pakaian, memutuskan untuk menantang mitos itu. Ia telah mendengar cerita tentang uang jin, tetapi ia berpikir itu hanya tahayul belaka. Malam itu, ia menerima banyak pelanggan yang datang silih berganti. Mereka berbicara dengan suara yang aneh, seperti bergema di dalam kepalanya. Namun, ia tidak peduli. Uang yang ia terima begitu banyak. Namun, saat fajar menjelang, ia mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Lapaknya kosong, semua barang dagangannya hilang. Bahkan, uang yang ada di tangannya berubah menjadi pasir yang berjatuhan perlahan. Tiba-tiba, ia merasakan tangan-tangan tak terlihat menyentuh tubuhnya. Ia berusaha berlari, tetapi kakinya terasa berat. Saat ia menoleh ke belakang, sosok-sosok tanpa wajah berdiri di sekelilingnya, menggumamkan sesuatu dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Keesokan harinya, Rizal ditemukan mengambang di laut dengan mata terbuka dan senyum mengerikan di wajahnya. Setelah kejadian itu, pasar malam pantai yang dulunya ramai kini hanya menyisakan reruntuhan. Lapak-lapak kosong, kain tenda yang terkoyak oleh angin laut, dan suara deru ombak yang terdengar lebih menyeramkan dari biasanya. Orang-orang mulai percaya bahwa pasar itu telah dikutuk selamanya. Beberapa orang masih mencoba membuka kembali pasar itu, tetapi setiap kali mereka memulai kembali, selalu ada kejadian mengerikan yang menimpa mereka. Kini, pasar malam di pinggir pantai itu hanya tinggal legenda yang diceritakan dari mulut ke mulut. Dan saat bulan purnama kembali bersinar, dari kejauhan terdengar suara-suara samar di antara angin laut. Bisikan-bisikan yang menyerukan nama-nama mereka yang pernah mengambil uang yang bukan miliknya.